Halo, assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya Sobat Video Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai power supply dari power kelas H. Nah, oke, bagi yang penasaran seperti untuk videonya silahkan ditonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke ya, dan ke videonya. Di sini saya sudah ada sebuah PCB. Ini adalah PCB dari power supply PSU kelas H. Nah, di sini saya akan bahas mengenai power supply kelas H ini seperti apa untuk cara kerjanya dan gimana kok dia bisa menjadi power supply kelas H ya, seperti itu. Dan karena dulur-dulur mungkin belum familiar ya dengan power supply kelas H, karena kebanyakan masih menggunakan kelas AB, maka power supply kelas H dan power supply kelas AB ini sangat berbeda tentunya ya. Sangat berbeda, dan bisa dulur nanti dilihat ya untuk videonya. Semoga bisa memberi gambaran mengenai power supply kelas H itu seperti apa. Nah, oke, di sini saya sudah ada kitnya juga kelas H supaya nanti kita lebih gampang untuk ininya ya. Nah, dan ini untuk power supply kelas H nya. Nah, yang perlu dulur ketahui untuk power kelas H itu dia untuk supply-nya double ya. Jadi gini. Nah, ini MV ini tegangan rendahnya lah, bisa dibilang tegangan rendahnya, lalu ada HV ini tegangan tingginya. Nah, ini MV dan HV ini kan plus ya. Nah, tegangan rendah plus dan tegangan tinggi plus. Ini juga di sini ada MV min, jadi tegangan rendah min, tegangan tinggi yang min, jadi tegangannya itu double. Tegangan rendahnya ada 2, min sama plus, tegangan tingginya juga ada 2, min sama plus, dan groundnya tetap 1, groundnya tetap 1 lur ya, untuk groundnya. Nah, di sini untuk groundnya tetap 1. Kalau kelas AB itu kan cuma 1 tegangannya ya, cuma plus, min, dan ground. Kalau ini plusnya ada 2, minnya ada 2, groundnya ada 1 gitu. Nah, misalkan kita contohkan di sini, misalkan MV-nya tegangan rendahnya misalkan 50 volt dan HV-nya tegangan tingginya misalkan 100 volt ya. Nah, sekarang gini. Nah, itu kan dia membutuhkan tegangannya kan 2 berarti ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini kan untuk power supply-nya, nah ini sudah cocok sekali. Di sini ada HV, ada MV, HV plus, MV plus, MV min, HV min. Jadi untuk keluarannya nanti di sini HV di sini ya. Ini sudah jadi DC, HV di sini MV-nya. Ini tegangan tingginya yang bagian plus. Jadi nanti jalurnya ke sini. Ini tegangan rendah yang plus. Ini tegangan rendah yang min, ini tegangan tinggi yang min. Ya, jadi di sini sudah ada keluarannya, dan di sini untuk groundnya. Nah, lalu untuk kiproknya juga pasti double ya, double gitu. Bisa pakai 2 biji, bisa yang MV sendiri, yang HV sendiri. Cuma ini dia pakainya di double. Jadi 2 biji untuk MV, 2 biji untuk HV gitu. Jadi 2 biji untuk tegangan tinggi, 2 biji untuk tegangan rendah ya, seperti ini. Nah, kebanyakan untuk elko dari power supply kelas H itu, kebanyakan elko-nya itu dia menggunakan seri paralel ya, atau enggak seri. Soalnya kenapa? Soalnya kalau rangkaian seri itu dia menambah voltasenya. Jadi ketika voltasenya di sini cuma 100, maka dia bisa disuplai lebih dari 100 volt gitu. Misalkan elko-nya yang kita pakai itu cuma 100 volt. Sedangkan tegangan yang kita butuhkan itu lebih dari 100 volt, maka kita bisa disuplai gitu. Soalnya kalau power kelas H itu kan dia tegangan tingginya ya, untuk HV nya itu kan biasanya lebih dari 100 volt. Sedangkan elko kalau dia 10.000 mikro, misalkan 150 volt atau 200 volt, itu kan jarang banget ya. Kalaupun ada sangat mahal gitu. Yang paling banyak itu 10.000 mikro, 100 volt itu paling banyak. Jadi untuk mengakali itu, jadi power supply-nya itu biasanya di seri. Kalau nggak di seri paralel gitu. Nah, ini contohnya. Jadi nanti untuk trafonya juga
itu khusus lur, jadi nggak bisa. Kalau misalkan trafo tokoan itu kan dia nggak ada ya yang CT nya itu sampai 100 lebih, biasanya cuma 45 misalkan ya. Di trafo yang biasa itu misalnya tegangannya itu, output tegangannya cuma 32, misalkan 15, 32, 42 gitu, terus 15, 32, 45 gitu. Sedangkan kita kan di sini butuhnya tegangan tadi 50 dan 100. Nah, maka dari itu untuk trafonya juga kita harus trafonya itu beli custom lur, atau trafonya itu beli trafo donat. Kalau trafo donat itu kita bisa ya custom, bisa request ke pengrajinnya atau ke penjual trafonya itu. Misalkan kita butuh tegangan 50 dan 100 gitu. Nah, nanti 50-nya itu masuk ke sini ya. 50 volt AC masuk ke MV di sini. Terus yang 100-nya itu masuk ke sini ke HV. Ya. Ini MV, ini HV. Dan CT-nya ke sini. Nah, nanti dia diarahkan di sini di dioda, lalu masuk ke elko, dan outputnya nanti ke sini. Tinggal nurut saja, tinggal diurutkan saja. Nah, ini HV-nya di sini, masuk ke sini ke HV, lalu ini MV, masuk ke MV sini, ini HV tadi ke sini, MV ke sini, dan seterusnya sampai nanti kerakit dengan sempurna sesuai dengan tulisannya gitu. Jadi bisa dibilang untuk power class H ya, itu untuk power supply-nya saja lebih mahal daripada power class AB. Yang mana kalau kita cuma pakai power class AB itu kita bisa apa ya? Kita bisa ya beli pakai trafo-trafo kotak gitu yang ada di tokoan. Tapi kalau kelas H ini kita harus pakai trafo donat yang custom. Sebenarnya pakai trafo kotak juga bisa, cuma kita butuh 2 biji ya. Nah, ini untuk dulur-dulur yang masih bingung seperti apa cara penggabungan ya untuk trafo biasa, trafo kotak biasa untuk digunakan ke power class H, bisa ditonton video saya sebelumnya. Linknya ada di deskripsi video. Saya pernah bikin cara menggabungkan 2 trafo supaya bisa mensuplai power class H. Itu sudah pernah saya bikin gitu. Jadi untuk trafonya juga lebih mahal ya, power class H itu. Power supply-nya juga untuk elko-nya juga lebih mahal ya, karena dia perlu elko yang bagus, yang original. Trafo kiproknya juga harus double. Nah, itu dari power supply juga itu sudah kelihatan kalau power class H ini dia lebih mahal ya daripada power class AB biasa gitu. Dan belum lagi dari drivernya, yang mana dia butuhkan finalnya juga yang ori, finalnya juga harus bagus, dan kitnya juga dia lebih mahal daripada power class AB seperti itu. Maka dari itu power class H itu ya bisa dibilang lebih mahal lah daripada power class AB. Tapi kalau kita bahas tenaga atau kita bahas watt, kita bahas efisiensi, maka power class H ini dia lebih wattnya lebih besar, lebih efisien, dan juga bisa lebih diandalkan untuk power tegangan tinggi atau untuk power watt tinggi daripada power class AB gitu. Soalnya power class H ini rata-rata digunakan kalau di rental profesional itu sudah dibuatkan di power yang untuk subwoofer, untuk power yang tenaganya besar lah pokoknya. Itu pakai power class H. Soalnya power class H ini dia untuk suaranya itu dia sama seperti kelas AB, tapi efisiensinya lebih dari kelas AB gitu. Jadi suaranya seperti power class AB, tetapi tenaganya lebih dari power class AB. Nah, itu salah satu ciri dari power class H, yang mana sangat diunggulkan sekali dalam power watt tinggi seperti itu. Maka dari itu kalau power class H ini saya rasa kalau cuma untuk rumahan itu kurang cocok lah. Soalnya itu tadi biaya perakitannya lebih mahal, dan juga lebih, kalau misalkan ada kerusakan itu servisnya lumayan sulit lah kalau power class H ini gitu. Dan juga kalau untuk rumahan itu power class H ini ya bisa dibilang terlalu besar lah wattnya. Kalau untuk rumahan kan biasanya ya yang penting clear, yang penting enak didengar gitu. Kebanyakan kalau power class H ini dia untuk hajatan atau kelas profesional gitu.
power class H. Tapi kalau misalkan dulur-dulur pengen rumahan yang clear gitu, yang bisa nyaingin tetangga, ya pakai power class H, nggak masalah asalkan budgetnya ada, terus juga kebutuhannya pas gitu. Seperti itu lur. Nah oke lur ya, mungkin sudah untuk video kita kali ini mengenai power class H. Sedikit kita membahas mengenai power supply nya dan juga mengenai power class H sedikit. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.